Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami berharap semua tetap baik dan kita terus bisa bertumbuh dalam Allah dan kasih karunia Dia. Saya mau tanya, kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu membayangkan masa depan, bagaimana merasa tentang masa depanmu? Baik jarak yang pendek maupun jaraknya yang agak jauh, bagaimana dengan planning dan merencanakan untuk masa depan? Ya, mungkin ingin tinggal di sini, mau pindah ke sana, mau jalan-jalan ke sana, mau dapat pekerjaan seperti ini, mau masuk universitas di sana. Lalu kita sebagai manusia memang kita merencanakan, betul? Dan mungkin kalau kita merencanakan tentang masa depan, kita mungkin merasa agak gugup sedikit, tapi juga mungkin ada perasaannya tenang juga. Lalu seperti saya pribadi, kalau tiba-tiba saya dipecat, waduh kaget saya, ya nggak enak juga pengalamannya, tapi mungkin saya juga ada perasaan, saya udah simpan uang juga, lalu kalau agak sulit dapat pekerjaan baru, semoga nggak masalah karena saya ada tabungan dan simpan uang, lalu saya baik-baik aja. Saya mungkin biasa kerja di mana saja, lalu bakatnya cukup supaya mudah-mudahan nggak terlalu lama dapat pekerjaan baru, lalu nggak apa-apa. Lalu mungkin kita nggak terlalu khawatir sampai kita merencanakan untuk masa depan. Tetapi Yakobus di dalam surat dia ada keberatan sedikit dengan pola pikiran ini. Bukan maksudnya kita sebaiknya nggak merencanakan, tetapi pola pikiran kita tentang masa depan dan rencana kita ada mungkin perasaan sombong bagi Yakobus. Kenapa? Karena ada dua hal yang tidak termasuk planning atau rencana kita untuk depannya kadang-kadang. Yang satu hal yang menurut Yakobus kita sering lupa, tidak ada yang terjamin. Lalu walaupun saya sehat sekarang, saya bisa kerja seperti ini, enggak terjamin minggu depan saya bisa kerja sebagai itu. Walaupun saya masih sehat, saya bisa keluar, bisa kemana-mana, enggak terjamin saya sehat minggu depan. Walaupun saya ada mobil, lalu saya bisa agak jauh untuk masuk kerja, nggak tentu saya masih punya mobil minggu depan. Lalu banyak hal di dalam kehidupan ini nggak terjamin, nggak tertentu. Lalu kalau menurut Yakobus di dalam kehidupan ini, banyak hal bisa hilang langsung cepat. Tiba-tiba nggak sehat lagi, tiba-tiba uangnya hilang, tiba-tiba mobil rusak, tiba-tiba hubungan pecah. Lalu banyak hal yang walaupun merasa permanen, sebenarnya enggak. Banyak hal yang enggak terjamin dan juga mungkin tidak akan tahan lama. Lalu kita harus sadar, walaupun kita kerja keras, kita melakukan banyak hal juga tidak terjamin. Oleh karena itu, kita harus percaya kepada Allah karena Dia selalu ada. Ini salah satu pengalaman di Indo saya. Waktu kami baru pindah ke Indonesia, istri dan anak saya menunggu di Jakarta dan saya duluan ke Bandung supaya mencari rumah. Saya belanja, ya mencari banyak hal supaya rumah sudah siap, supaya mereka bisa datang dari Jakarta. Nah, salah satu tugas harus ke bank, harus tukar uang. Nah, yang saya bawa $600 Amerika. Lalu $600 kurang lebih, ya nggak persis, tapi kurang lebih 6 juta, ya nggak pas ya, tapi 6 juta lah. Lalu tiba di sana, saya belum bisa berbahasa Indonesia sama sekali. Lalu ada teman bawa saya ke bank, saya buka rekening, tabungan dan sebagainya. Lalu minta sama petugas di sana mau tukar uang. Oke, ya berapa ya, $600 ribu. Oke, baik. Lalu gimana? Mau berapa? Mau 5 ribuan, 10 ribuan, jumlah berapa? Saya nggak tahu. Terserah teman saya karena dia tahu bagaimana tinggal di Indo, perlu apa. Lalu dia bilang, oke, Steve, sebenarnya kamu perlu banyak uang kecil.
walaupun di Amerika uang kecil itu uang logam, ini uang tunai, tapi masih agak kecil dibandingkan dolar. Lalu you sebaiknya banyak sekali seribuan, banyak sekali uang 5 ribuan, 10 ribuan. Karena you nggak mau naik ojek, you nggak mau naik becak, you nggak mau membeli gorengan dengan 100 ribuan. Uang tunai itu sebaiknya kamu banyak yang kecil. Oke, terserah you yang tahu. Lalu saya percaya sama you, silakan. Lalu lembar uangnya dolar itu yang 6 lembar itu tipis, tapi dengan 500, 1000, 10.000, 5.000, 20.000, 50.000, 100 ribuan lembar tunai itu uangnya, waduh, yang $600 Amerika menjadi 6 juta Indonesia rupiah, banyak sekali lembar uang. Aduh, saya nggak nyaman. Saya dikasih kertas dan masuk kertas dan saya cuma membawa ransel, semua koper, semua barang saya masih di Jakarta sama istri. Lalu tinggal koper kecil, ada tasnya yang udah begitu besar, penuh dengan uangnya. Aduh, saya gugup aja, gimana ya, saya nggak nyaman kalau saya keluar, kalau ransel itu dicuri, uangnya hilang. Kalau ransel itu saya harus buka untuk ambil kunci, ambil dompet, ambil sesuatu lain, kemungkinan besar beberapa ribu atau lembar kertas itu uangnya bisa hilang kalau jatuh, kalau ada angin keras, kalau ada orang melihat, ya kemungkinan besar uangnya akan hilang. Dan maksudnya Yakobus betul, hal seperti uang, hal seperti kesehatan, hal seperti barang-barang seperti mobil, sepeda motor, sepeda, mainan, baju, banyak, semua hal akan hilang. Satu hari bercuma aja, karena kalau kita meninggal nggak dibawa. Lalu banyak hal seperti itu bisa hilang. Karena itu semua hal gaya itu nggak terjamin menurut Yakobus. Lalu saya akan membaca dari Yakobus 4, dan di dalam perikop ini kita ketemu hal yang kedua yang Yakobus ingin sampaikan, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan dan mengutamakan kepercayaan itu daripada planning manusia. Di dalam Yakobus 4 ayat 13-17 berbunyi, "Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Lalu di dalam pasal ini, Yakobus menjelaskan, hey, siapa kamu? Siapa kamu yang membuat rencana? Hey, hari ini atau besok kita berangkat ke Jakarta. Hey, minggu depan, tahun depan kita berangkat ke Australia. Hey, sebaiknya aja kita pergi ke Singapura. Hey, bagaimana kalau bisa kuliah di sana? Hey, bagaimana kalau kerja di sana? Ya, gak apa-apa. Saya bisa pindah ke Jakarta, saya bisa pindah ke Surabaya, saya bisa pindah ke Australia, karena saya bisa kerja keras aja. Lalu saya udah menambung uang, saya bisa beli tiket, dapat izin, visa, itu berangkatnya udah saya mencari pekerjaan nanti. Ya, saya pandai komputer, atau saya pandai dengan tangan, potong kayu, atau di bengkel, atau saya ada bakat, dan saya ada uang. Lalu tinggal berangkat aja. Nah, menurut Yakobus, satu masalah kita harus sadar nggak ada yang permanen.
itu nggak ada yang terjamin. Lalu mungkin you bawa uang ke Australia, ke Jakarta, kemana saja, uang itu bisa hilang. Mungkin pesawat itu nggak terjamin mendarat, mungkin jatuh, mungkin banyak hal bisa terjadi. Oleh karena itu tidak ada yang terjamin di dalam kehidupan ini. Yang kedua, di dalam rencana-rencana kita sering sekali nggak ada Tuhan di dalam rencana itu. Atau mungkin kalau ada Tuhan, ada Allah di dalam rencana kita, itu cuma supaya kita diberkati oleh Allah. Seperti ini, ya saya ingin ke Jakarta, saya ingin kuliah di sana, saya ingin ke Australia, saya ingin kerja di sana, saya ingin ke sini, saya ingin menjadi seperti polisi atau tentara atau apa. Ya, oke Tuhan, ini keinginanku, tolong berkati. Tolong buka jalan. Tolong Tuhan, karena ini rencana saya, dan kita minta Allah memberkati rencana kita. Nah, dan seharusnya yang terbalik terjadi. Kita datang kepada Allah dulu, dan kita minta dari Allah apakah kehendak Dia, supaya kita mencari rencana Dia bagi kita. Karena rencana Dia bagi kita lebih baik. Nah, bagi Yakobus, dia ingin mencari bagaimana orang bisa melihat iman kita melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui keputusan kita, perkataan kita, kegiatan kita sehari-hari. Seharusnya iman kita harus jelas. Lalu, kalau kita hidup dalam kehidupan ini, dalam dunia ini, dalam perjalanan hidup ini, dan kita selalu percaya kepada Allah, kita tahu Allah juga akan menyediakan yang kita butuhkan. Lalu kita, oleh karena itu, kita betah, kita tenang. Karena walaupun kita tidak tahu apakah yang akan terjadi besok, kita tahu Allah ada besok. Lalu, oleh karena itu, dan Dia akan menyediakan kebutuhan kita, saya tahu, oke, walaupun tidak ada yang terjamin, walaupun tidak ada yang pasti, satu hal yang pasti adalah Allah. Dan Dia ada di besok, dan Dia menunggu kita, dan Dia akan menolong kita. Lalu, maksudnya Yakobus bukan jangan merencanakan, tetapi jangan merencanakan tanpa Allah dulu. Kalau kita memutuskan dalam kehidupan seperti itu, kita sering dianggap sombong. Maksudnya sombong, kita merasa kita lebih tahu daripada yang maha tahu. Ya, lalu menurut Yakobus, kalau kita hidup seperti kita lebih pandai daripada Allah yang maha pandai, sebenarnya kita sombong. Karena kita merasa dan hidup seperti kita lebih baik, kita lebih pintar, kita lebih banyak hikmat. Oleh karena itu, Yakobus ingin kita jangan sombong, jangan lupa mengutamakan Allah, jangan lupa datang karena Dia jauh lebih berhikmat daripada manusia yang paling berhikmat. Ini juga satu pengalaman di Indo, waktu saya dan istri saya baru mengunjungi Indonesia. Kami tiba di Jakarta, ada keluarga yang menerima kami. Keluarga ini orang Amerika, sepasang suami istri, anak-anak sudah besar. Kami tiba di sana dan saya sangat siap, sangat ready untuk makan makanan Indonesia. Aduh, saya tahu makanan itu enak. Saya ingin mencoba banyak jenis makanan Indonesia. Saya excited dan happy aja. Aduh, mau makan semuanya. Dan kami tiba di rumah mereka, sarapan itu Amerika. Makan malam itu makanan Amerika. Aduh, kapan bisa makan makanan Indonesia? Makan siang makanan Amerika. Sedikit Indonesia. Hari kedua makan siang Indonesia. Dan mungkin dia bisa tahu saya sedikit kecewa. Dan dia menjelaskan, ya maaf Stephen Paddy, menurut kami, salah satu tugas kami memang harus bertanggung jawab for you, supaya you nggak sakit perut. Lalu kalau you sakit perut,
kasihan you karena you di sini 2 minggu lebih. Ini baru 2 hari. Kalau you langsung sakit perut, aduh, you nggak menikmati perjalanan ini. You nggak bisa melihat Indonesia. You nggak bisa mengalami Indonesia. You akan tidur di tempat tidur di bed dan you akan muntah atau sakit perut atau menceret dan ya kasihan. Lalu menurut kami harus menjaga you. Itu sebabnya kami kasih banyak makanan Amerika karena perutmu belum di Indonesia kan ya. Lalu perutmu belum siap untuk bumbu Indonesia, makanan Indonesia. Kami khawatir kalau you makan banyak, you sakit. Nah, sebenarnya mereka 100% benar. Perut kami nggak pernah sakit dengan mereka. Perut kami memang sakit, tapi 2 hari terakhir. Lalu ya kalau mau sakit ya boleh aja karena mau balik ke Amerika nggak penting kalau sakit perut atau tidak. Tapi kasihan juga kalau di bagian awal hari pertama kedua langsung sakit perut. Aduh, mereka banyak hikmat. Mereka betul sekali. Karena mereka menjaga kami bisa ada pengalaman yang baik. Tapi kalau kita melihat 3 tahun setelah itu, saya dan istri udah balik ke Amerika, udah melahirkan anak 1, udah siap balik ke Indonesia. Kami balik ke Indonesia, ada rapat besar di Jakarta, ada buffet, lalu banyak sekali jenis makanan. Karena itu di rapat, kebanyakan orang Indonesia, bukan orang Amerika atau orang luar, semua makanan Indonesia. Beberapa jenis sambal, ikan, nasi, mie, sayur, ayam, daging, banyak sekali, kentang, telur, kerupuk, cuci mulut, buah-buahan, banyak sekali. Saya excited sekali, lalu saya lewat, ambil banyak, makan banyak, masuk lagi, tambah lagi, makan banyak lagi. Perut saya, mulut saya, senang sekali. Enak sekali. Saat itu enak. Malamnya, semua keluar. Muntah terus sepanjang malam saya dan istri saya. Nah, kasihan kami tidak belajar dari Bapak dan Ibu itu di Jakarta. Kasihan sekali kami lupa hikmat mereka, pelajaran yang kami dapat dari mereka. Bahwa, you harus pelan-pelan dulu dengan makanan, karena kalau you nggak pelan-pelan, you akan sakit sekali. Nah, sama seperti maksudnya Yakobus di sini. Kalau you ingin tahu yang paling berhikmat, yang paling pandai, you mengutamakan Allah. You ingat, semua enggak temporer, semua enggak terjamin. Lalu kami harus punya hikmat bagaimana hidup di sini. Dan juga kita harus menyerahkan semua ke dalam tangan Allah. Karena Dia yang Maha Tahu. Saya nggak tahu dibandingkan Dia. Mungkin rencana saya kelihatan baik, kelihatan cocok, kelihatan bagus. Saya bisa ke sana, saya bisa kerja, saya bisa berdagang, saya bisa punya uang. Menurut Yakobus, tunggu dulu. You udah tanya sama Allah enggak? Kalau you belum tanya, jangan membuat rencana. Mulai dengan Allah. Mulai bertanya kepada Dia dulu. Baru merencanakan. Karena kalau kita hidup dan merencanakan tanpa Allah, itu jelas kita tidak membutuhkan Allah. Dan kita hidup seperti Allah sendiri. Lalu menurut Yakobus, kalau kita hidup seperti itu, kita hidup sombong. Karena kita merasa kita lebih tahu daripada Allah yang tahu. Dan juga di dalam Yakobus ayat 16-17 itu jelas, kalau kita hidup seperti itu, jahat atau juga bisa diterjemahkan menyakiti kita. Lalu sebenarnya kehidupan kita akan lebih sakit, kurang enak, kurang bagus kalau kita mengikuti rencana pribadi aja tanpa ditunjukkan oleh Allah. Nah, mungkin Yakobus ambil maksud ini dari Matius 6 mulai di ayat
28 dan saya akan membaca dari ayat 28 sampai 33 yang berbunyi. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga di bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput yang di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami pakai makan? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Atau akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lalu sering sekali kita tanya, gimana? Apakah yang kita makan? Apa yang kita pakai? Apakah yang kita minum? Allah tahu yang kita butuhkan. Dia tahu kalau kita harus kerja di sini, kerja di sana, kuliah di sini, kuliah di sana, harus sehat atau kalau kita sehat, sakit, bagaimana bisa sehat. Dia tahu yang kita butuhkan. Oleh karena itu, Yesus mau menyampaikan apakah yang kita butuhkan, sangat membutuhkan, yang kita paling membutuhkan, mencari Dia. Carilah kerajaan Allah. Dan kalau kita menemukan kerajaan Allah, kita sudah menemukan semua kebutuhan kami. Lalu maksudnya Yakobus bukan salah kalau merencanakan. Bukan salah kalau kita kerja keras. Bukan salah kalau kita simpan uang. Maksudnya dia itu enggak salah, itu baik, itu cocok dengan firman Allah. Tetapi maksud dia kalau kita kerja, kalau kita merencanakan semua tanpa kehendak Allah, tanpa ke Allah dulu, kita banyak hal bisa terjadi. Yang pertama, kita enggak mengalami yang terbaik bagi kehidupan kita. Sebenarnya kehidupan kita akan disakiti melalui keputusan itu. Yang kedua, kita lebih percaya kepada diri sendiri daripada percaya kepada Allah. Karena kita yang membuat rencana dalam kehidupan ini. Dan juga kita menjauhkan diri dari Allah juga. Lalu kita tidak bisa hidup akrab atau dekat dengan Allah karena kita enggak sebenarnya perlu percaya kepada Dia, karena kita percaya kepada diri sendiri daripada Dia sendiri. Lalu kalau kita tahu apakah yang harus kita lakukan, seharusnya kita hidup seperti itu. Lalu oleh karena itu, harapan Yakobus, kalau kita mau menjalani kehidupan ini, dua hal harus terjadi. Yang pertama, kita harus ingat semua hal nggak terjamin. Nggak ada yang kepastian dalam kehidupan ini. Yang pasti aja ada Allah. Dan besok ada Allah. Dan Allah akan menjaga kita dan menjadikan kebutuhan kita. Yang kedua, kita harus mendatang kepada Dia dulu supaya kita tahu apakah harapan Dia bagi kehidupan kita. Apakah jalan-jalan Dia bagi kita. Bukan rencana saya dan tolong berkati rencana saya Allah, tetapi apakah rencanamu bagi saya dan tolong memberkati jalan itu. Itu maksudnya Yakobus. Lalu saya mau tutup dengan satu ayat dari Yakobus 4 ayat 10 yang berbunyi, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Kalau kita merendahkan diri supaya Dia bisa memimpin kita, sebenarnya Dia akan meninggikan kita supaya kita menjadi lebih tinggi. Lalu cara kita bisa berhasil di dalam kehidupan ini sebenarnya merendahkan diri supaya hidup dan percaya kepada Dia lebih sungguh-sungguh. Tuhan memberkati. Amin.